Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Sahabat semua, kita dengar kabar baik versi penguasa hari ini ya. Katanya ekonomi tumbuh di atas 7%. Dan kemudian itu dibangga-banggakan. Lucu. Ya, kemudian banyak pakar dan ahli ekonomi berbicara bahwa itu kenaikan yang semu. Ya, iyalah. Saya kira rakyat jelata juga tahu, ngerti. Kenaikan itu kan sumbernya dari awal. Sebelumnya dari mana? 7% itu dari sini naik, kemudian naik 7%, atau dari sini. Dari bawah sekali. Kemudian dikait-kaitkan dengan janji Pak Jokowi yang meroket 7%. Dan terbukti hari ini. Aduh ampun, kan yang mesti dilihat itu realita di lapangan hari ini seperti apa. Rakyat bagaimana, yang kelaparan semakin bergelimpangan. Janganlah main-main data seperti ini kemudian merasa benar, merasa berhasil. Bikin malu. Bro, data sebelumnya, kuartal sebelumnya kita berada di minus 5,32%. Jadi kalau naik 7% kan logikanya begitu ya. Berarti sekitar 2%-an sebetulnya. Kenaikannya iya 7%. Ya sudahlah, cara-cara seperti ini saya kira jangan dipermainkan buat rakyat kami ini. Jangan sampai kami semakin muak gitu. Kami tuh ingin memulihkan kepercayaan kepada pemerintah. Jadi tolong berikan cara-cara yang elegan, cara-cara yang pro rakyat gitu. Ini kan ibaratnya nih kalau kita sebelumnya turun 5 tangga, kemudian naik 7 tangga. Ya kan di situ-situ juga. Apalagi saat kondisi PPKM terus diperpanjang terus. Sampai Cepopon kemarin bilang, kumaha weh, rakyat di bawah ini sedang resesi. Barangkali ada kenaikan mungkin saja, tapi itu buat pengusaha-pengusaha tuh yang sampai bisa mendatangkan tenaga kerja asing. Itu barangkali. Atau yang meraup keuntungan besar di industri farmasi hari ini. Bukan rakyat kebanyakan. Lihat ke bawah, lihat ke pabrik-pabrik. Ini gelombang PHK bertubi-tubi. Para lulusan mau kerja nggak bisa. Lihat ke sana nggak sih pertumbuhan ekonomi itu? Heran. Atau kalau kita dapatkan kabar lain, katanya pertumbuhan ekonomi di Jakarta itu mencapai 10% lebih, hampir 11%. Atau jangan-jangan pertumbuhan Indonesia itu karena banyak yang bertumbuhnya di Jakarta, bukan yang merata. Dan seperti biasa, di setiap keberhasilan Anies Baswedan, disitulah tempatnya buzzer bernyinyir. Seperti Denny Siregar yang langsung nyinyir. Padahal kan kalau mau nyinyirin dulu dong yang 7% itu jelas-jelas logika sederhana kok. Jadi saya kira pemerintah harus menjelaskan detailnya. Ini pertumbuhannya ada di titik yang mana. Jangan dilihat secara overall. Karena justru di dalamnya terjadi ketimpangan yang sangat tajam. Disparitas antara orang-orang kaya dengan orang-orang miskin semakin panjang, semakin besar. Ya, dan seperti kalimat saya sebelumnya, kenaikan 10% Jakarta tentu akan berbeda hasilnya dengan kenaikan 10% di wilayah lain. Karena kan titik dasarnya ada di mana dulu. Kan ini bicara persentase, bukan berbicara angka. Angkanya tentu akan semakin besar ketika 10%-nya Jakarta dengan 10%-nya Sulawesi Utara misalkan. Oke, kita kembali lagi ke soal ekonomi. Jadi, kenaikan 7% itu siapa yang menikmati? Ini penting sekali. Yang pasti kan bukan oleh rakyat jelata. Ya. Dan saat kondisi pandemik seperti ini, kabar-kabar yang membuat kita jengkel terus berdatangan. Ini DPRD Kota Tangerang pengen baju dinasnya dari bahan yang sangat terkenal. Apa itu namanya ya? LV. Saya nggak tahu juga kepanjangannya apa itu LV. Ini dari Prancis gitulah. Ya wis Pleton gitu deh namanya ya. Ngertilah merarah halma rakyat jelata kayak kita gini. Kita mah taunya kan beli di situ aja, di pasar baru gitu yang dihitung meteran. Ya, dan seperti biasalah setelah viral kemudian dibatalkan pembelian bahan baju dinas yang sangat-sangat mahal dari Prancis itu. Baju dinas apa baju tidur ya? Anggota dewan kan sering tidur di gedung DPR ya. Dan bayangkan ini ya, kalau tidak viral jadi tuh beli baju berbahan Yowis Pleton itu. Dan yang lucunya, ternyata setelah dikonfirmasi, perusahaan itu, Yowis Pleton itu, ternyata dia nggak memproduksi kainnya. Dia mereknya saja. Dia pesan ke siapa? Yang KW-KW-annya. Bikin malu juga itu. Ya kayak banyak di penjahit-penjahit kita gitu kan. Beli bahan apa, kasih merek apa gitu. Gitu kali ya. Yang penting kan mereknya Yowis Pleton gitu. Atau Wismangan Pentol.
Beda di Tangerang, beda lagi di Jambi. Kita cari tahu ya. Di Jambi ada anggota DPR mogok kerja karena upah perjalanan mereka sudah 3 bulan gak dibayar. Wow, kasihan banget ya. Mereka kan wakil kita ya. Kami tidak akan hadir kalau SPPD belum cair besok pagi. Siap. SPPD cair, kami akan hadir. Siap. Pimpinan harus perhatikan kami ini. Siap. Dah 3 bulan tidak cair. Siap. Ya, video ini kita nggak tahu ini diambil kapan ya, tapi tentu di masa pandemi karena ada sebagiannya menggunakan masker. Ya kali-kali nggak dapat uang tambahan seperti itu nggak apa-apa lah Pak, kan tetap dapat uang gaji rutinnya. Sekali-kali lah ngerasain beneran jadi rakyat jelata. Kalau perlu gajinya jangan diambil, sumbangkan semuanya untuk penanganan COVID-19, itu baru wakil rakyat Indonesia.